Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan untuk dapat menunaikan kewajiban kita. Di antaranya adalah sholat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu ajaran utama di dalam Islam adalah berkaitan dengan akhlak. Kita diminta untuk menghiasi jiwa kita dengan akhlakul karimah dan membersihkannya dari akhlakul madhmumah. Salah satu akhlakul madhmumah yang tercela adalah sifat egoisme, atau di dalam istilah terminologi bahasa Arabnya adalah anania. Sikap anania ini selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Dan jelas ini bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu hadis yang sangat terkenal bahwa Allah berfirman di dalam salah satu hadis qudsi, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Kata Allah, Allah akan menolong siapapun di antara hamba-hambanya yang mau menolong sesamanya. Ini secara isyarat menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh hanya berorientasi pada diri sendiri, kemudian tidak peduli dengan orang lain. Kalau kita ingin ditolong Allah, maka medianya, caranya adalah dengan kita mau menolong kepada sesamanya. Kemudian ada hadis yang sangat terkenal. Dalam salah satu riwayat Rasulullah mengingatkan kita, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah bahwa kita belum dinilai beriman yang sesungguhnya. Sampai 3 kali kata Nabi. Siapa yang disebut tidak beriman adalah orang yang bisa tidur nyenyak karena kenyang, kemudian membiarkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu jelas ayatnya, hadisnya. Kemudian kalau di dalam surat Al-Ma'un itu jelas, termasuk salah satu pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mau memerintahkan, menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kenapa sifat ananiah ini dilarang di dalam Islam? Karena ternyata sifat ananiah ini nanti bisa menjadi muara sifat-sifat buruk yang lain.
menjadi muara akhlak mazmumah yang lain. Yang pertama misalnya adalah al-ujub, ujub. Jadi takjub dengan dirinya, menilai dirinya paling hebat, menilai dirinya paling besar, menilai dirinya paling berkuasa, menilai dirinya paling kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nanti dari ujub ini akan melahirkan sifat akhlak yang berikutnya adalah takabur, menyombongkan diri, sehingga dia tidak mau ada pesaing. Kalau kita lihat di dalam sejarah, di dalam Al-Quran, kenapa Fir'aun itu akhirnya jatuh dan kebijakan politiknya menindas Bani Israel, yaitu membunuh setiap bayi yang baru lahir, karena Fir'aun takjub dengan kekuasaannya. Dia merasa raja di raja yang paling berkuasa, bahkan lebih dari itu, sampai kepada ana rabbukumul a'la. Begitu dapat ramalan, dia mimpi, kemudian dia bertanya kepada tukang ramal bahwa kekuasaannya akan dijatuhkan oleh seorang laki-laki. Maka dia mengumumkan di kerajaannya, membuat dekret, setiap ada bayi yang lahir laki-laki, semuanya harus dieksekusi, dibunuh. Dan pada waktu itu salah satu yang mendapat ancaman adalah Nabi Musa alaihissalam, karena beliau dilahirkan pada masa Fir'aun lagi jaya-jayanya. Nah, kenapa Fir'aun tega menerapkan kebijakan yang sangat anti kemanusiaan, kebijakan yang sangat brutal? Karena di dalam dirinya dihinggapi sifat ujub dan takabur. Dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Kita lihat juga pada masa Fir'aun juga ada yang namanya Qarun, orang kaya raya yang kekayaannya kuncinya saja tidak sanggup dipikul oleh 7 orang. Coba hadirin bayangkan berapa jumlah kekayaannya, kunci tempat menyimpan harta kekayaannya saja tidak sanggup dipikul oleh 7 orang. Kan luar biasa kalau sekarang disebut dengan sultan, tajir, luar biasa sekali. Nah, kenapa Fir'aun akhirnya Qarun ditenggelamkan ke dalam tanah? Karena dia merasa ujub bahwa kekayaannya ini diperoleh bukan hadza min fadli rabbi, tapi didapat karena hasil kerja kerasnya sendiri. Sehingga ketika Nabi Musa memerintahkan untuk berbagi, untuk bersedekah, Qarun tidak mau dan akhirnya ditenggelamkan ke dalam tanah. Begitu juga nanti sifat ananiyah ini akan melahirkan sifat bakhil, pelit, medit, tidak mau berbagi kepada orang lain, baik berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi apa saja yang bisa di-share, bisa dibagi kepada orang lain, dia sembunyikan, dia monopoli sendiri. Maka ini akan menimbulkan sifat bakhil, sifat kikir pada orang yang mempunyai sifat anania. Oleh karena itu, maka di dalam Islam sangat ditekankan bahwa kita harus mau berbagi, harus mau memberi kepada sesama. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak kontribusinya untuk sesamanya. Pada saat yang bersamaan Nabi berpesan, wala takunu kallan alan nas, kalian jangan menjadi beban bagi manusia yang lain. Maka hadis ini, dua hadis ini kalau kita padukan, ini sangat selaras bahwa di dalam Islam kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi harus ada kepedulian kepada orang lain. Kalau kita baca surat-surat Makkiyah, temanya itu antara lain adalah mencela orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ada yang menggunakan wailul, kemudian ada yang banyak sekali
Misalnya di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, terus itu juga sebenarnya dalam rangka mendidik manusia supaya tidak menjadi egois. Kita lihat nanti di dalam sejarah bagaimana para sahabat mengamalkan ayat dan hadis-hadis Nabi ini. Dalam satu riwayat, dalam satu peperangan, ada 3 prajurit perang yang 3-tiganya mengalami luka parah. Yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sini, yang satu di pojok sini. Begitu satu prajurit yang lainnya menyaksikan 3 orang prajurit ini, maka dia datangi satu persatu untuk memberikan pertolongan. Pertolongan yang pertama sebelum pengobatan, karena perangnya adalah di padang pasir, adalah memberi minum. Maka dibawalah air minumnya yang terbuat dari kulit kambing itu. Jadi kalau dulu bukan pakai botol aqua, kulit kambing itu dijadikan tempat untuk minum. Ketika yang pertama yang luka parah ini mau diberi minum, apa kata dia? Terima kasih, jangan, saya masih bisa bertahan. Silahkan air minum ini diberikan kepada teman saya yang di sebelah sana yang lebih membutuhkan. Pergilah sahabat ini ke temannya yang kedua yang sedang terkapar luka parah. Begitu sampai ke sana mau diberi minum, sama jawabannya, terima kasih, saya masih kuat, saya masih bisa bertahan. Silahkan diberikan kepada teman saya yang nomor 3. Pergilah sahabat ini ke temannya yang nomor 3 dan mendapat jawaban yang sama. Kata yang nomor 3, terima kasih, saya masih mampu bertahan. Maka silahkan air minum ini diberikan kepada teman saya yang nomor 1 itu. Begitu balik lagi ke nomor yang 1, sudah meninggal dunia karena mati kelaparan dan lukanya yang parah. Kemudian ke temannya yang nomor 2 juga keadaannya sudah meninggal dunia karena mati kelaparan dan luka parah. Dan yang terakhir, yang ketiga, juga meninggal dunia. Apa pelajaran yang bisa diambil? Bahwa para sahabat Nabi menghayati betul pesan-pesan di dalam Al-Quran dan pesan-pesan di dalam hadis. Bahwa mereka dibina oleh Rasulullah menjadi generasi yang care, yang peduli dengan sesamanya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan menderita. Kita lihat juga bisa dalam peristiwa hijrah, ketika kaum muhajirin pendatang dari Mekah tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa apapun, hanya baju yang ada di badannya, maka dipersaudarakanlah oleh Nabi dengan kaum Ansor, kaum pribumi penduduk Madinah. Bagi kaum Ansor ini merupakan satu kehormatan untuk menolong saudaranya, melebihi saudara sekandungnya. Bagi yang punya toko lebih dari 1, dia tahu saudaranya dari Mekah itu bekerjanya sebagai pedagang, ditawari, mau pilih toko yang mana? Silahkan yang Anda suka, saya kasih tokonya. Bahkan sampai ada yang istrinya lebih dari 1, ditawari, silahkan mana di antara istri saya yang kalian suka, maka akan saya ceraikan dan akan saya nikahkan dengan Anda. Itu bagaimana sambutan kaum Ansor terhadap kaum muhajirin. Luar biasa sekali. Mereka mau berkorban untuk kepentingan saudara-saudaranya yang mau meninggalkan kampung halamannya demi panggilan tugas agama, demi untuk mempertahankan iman yang ada di dada. Maka begitu sampai di Madinah, disambut dengan kepedulian, disambut dengan pertolongan yang luar biasa dari kaum Ansor. Bagi yang tidak punya apa-apa, oleh Nabi ditampung di Masjid Nabawi, namanya Ahlus Suffah. Mereka tidak punya uang, tidak punya famili, tinggal di masjid. Makannya dari mana? Makannya adalah dari sedekah penduduk Madinah. Kalau ada sedekah, mereka makan. Kalau tidak ada sedekah,
mereka berpuasa. Jadi zaman Nabi betul-betul bahwa umat itu bisa dibina oleh Nabi, bukan menjadi umat yang egois, tapi umat yang peduli dengan sesamanya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan zaman sekarang, zaman yang sudah modern abad 21, yang mau tidak mau membawa kita untuk bersifat individualis atau egois. Tetapi kita sebagai orang Islam mestinya harus bisa mengendalikan egoisme yang ada di dalam diri kita. Kalau dosen, jangan yang penting kita sukses sendirian, sementara teman-temannya tidak diperhatikan. Bahkan sekarang agak mendingan di dalam peraturannya, untuk publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi memang diharapkan tidak boleh sendiri, tetapi harus dengan teman sejawatnya, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Semakin banyak temannya, maka publikasinya pun semakin berbobot dan semakin bernilai. Itu sebenarnya sangat sejalan dengan ajaran Islam untuk berkolaborasi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Begitu juga yang di staf akademik, juga suksesnya nanti lembaga ini itu dibutuhkan karena kerjasama. Kalau masing-masing kerjanya sendiri-sendiri, tidak mau membantu temannya, maka lembaga ini tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Boleh jadi nanti akan tereliminasi. Sekarang sudah banyak perguruan tinggi yang tereliminasi karena memang persaingan begitu ketat. Zaman sekarang adalah era kompetisi, dan di dalam kompetisi nanti bahkan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat akan menindas yang lemah. Tapi di dalam Islam diajarkan yang kuat harus mau menolong yang lemah. Alhamdulillah di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah ada pendampingan. Perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar mendampingi, membantu perguruan tinggi yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Ini merupakan hal yang sangat bagus dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan kalau ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan, maka akan membuahkan kesuksesan yang luar biasa. Dan di dalam ilmu manajemen modern memang terbukti sukses itu tidak bisa sendirian, tetapi harus bersama-sama. Kalau kita sendirian, tidak mungkin akan kita bisa sukses. Jadi kalau misalnya kita berjuang sendiri, itu pengorbanannya luar biasa. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan orang lain, maka akan lebih mudah untuk menggapaikan kesuksesan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini khatib mengajak, mari kita coba kendalikan egoisme, ananiyah yang ada dalam diri kita, sehingga sifat ini bisa kita kendalikan dan kita bisa dampingi dengan sikap nahnuniyah, yaitu peduli dengan sesama, baik nanti di lingkungan tenaga dosen, di tenaga pendidikan, ataupun dimanapun kita berada. Maka kalau ini sudah bisa ditumbuhkan, fa insya Allah cita-cita kita bersama akan dapat diwujudkan dengan mudah. Tetapi perlu diketahui bahwa nanti di dalam perjalanannya memang tidak mudah
untuk menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama seperti ini. Seringkali sifat egoisme ini yang sumbernya adalah dari nafsu al-bahimiyah, nafsu hayawaniyah inilah nanti akan merusak kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari nafsu bahimiyah ini. Amin ya rabbal alamin. I'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.